Tipe-tipe orang tua ketika ngasih uang jajan. Orang tua normal. Pak, mau berangkat sekolah nih. Minta uang jajan dong. Oh. Nih buat uang jajannya. Hehe. Makasih. Ntar dulu. Apalagi, Pak? Itu uang 5.000 jangan dihabisin. Kamu jajannya 3.000 aja. Sisanya 2.000 lagi tabungin. Iya. Awas ya kalau dihabisin. Iya, Pak, iya. Astagfirullahaladzim. Orang tua super tegas. Ini uang jajan buat kamu. Lah, Pak. Cuma kasih 10.000. Mana cukup? Harusnya kamu itu bersyukur dikasih uang jajan sama bapak. Dulu aja bapak ke sekolah itu jalan kaki meskipun jauh sekolahnya. Kamu udah dikasih uang masih aja ngeluh, ha? Iya, tapi kan Pak, kalau nggak mau sih dibalikin. Ya udah deh, iya, makasih. Anak zaman sekarang manja bener. Orang tua yang kurang mampu. Nah, ini uang jajan buat kamu. Maaf ya nak, bapak cuma bisa ngasih uang jajan segitu karena kamu tahu sendiri kan kondisi keluarga kita kayak gimana. Nggak apa-apa kok Pak, ini lebih dari cukup. Lagian sekolahnya nggak terlalu jauh juga, jadi bisa jalan kaki. Terus uang 2.000-nya masih bisa ditabung deh. Deh Pak, makasih, mau berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga kamu jadi anak yang sukses, nak. Orang tua Sultan. Pak, mau langsung berangkat sekolah ya? Oh, mau berangkat sekolah? Bapak nggak ada uang cash. Ya udah bawa aja nih ATM ya. Kayaknya nggak usah deh Pak. Soalnya uang jajan yang Bapak kasih kemarin masih ada, nggak habis nih. Nggak habis kata kamu. Kenapa nggak dihabisin uang jajan kamu, ha? Ya gimana mau habis Pak? Orang Bapak ngasihnya juga gede uang jajannya 1 juta. Harusnya uang jajan yang Bapak kasih itu dihabisin semuanya. Malu-maluin jadi anak itu. Mau dikemanain wajah Bapak, disimpan di mana muka Bapak? Kita itu anak orang kaya, anak terpandang, ha? Iya, tapi kan ini kebanyakan, Pak. Gimana ngabisinnya? Udah, nggak ada tapi-tapian. Itu di ATM ada uang 5 juta. Pokoknya habisin hari ini juga. Kalau nggak habis, Bapak pecat kamu dari keluarga. 5 juta dipakai apa, Cok? Beli gorengan gitu? Nah, udah beres. Dia, nih, makasih ya udah ngasih gua contekan. Iya, sama-sama. Teman-teman, gua udah beres nih ngerjain semua soalnya. Ada yang mau nyontek gak? Kebetulan. Gua mau nyontek, Yud. Gua juga sama Yud. Udah, salin nih buruan jawabannya. Mumpung gak ada guru. Yud, gila. Lu udah beres semua nih. Pinter banget dah. Biasa aja. Iya, padahal soalnya susah loh. Ini juga gua belum ngerjain sama sekali. Emang top lah lu, Yud. Tapi ini beneran kita boleh nyontek? Iya, santai aja sama gua mah. Gila, udah mah pinter, baik lagi. Iya. Akhirnya kita udah beres semua. Karena siapa? Karena si Yuda. Udah beres. Iya, Yud, makasih ya. Iya, sama-sama. Wah, pinter banget sih udah, Cok. Yud, maksud lu apa sih? Apa? Gua ngasih contekan, itu buat lu aja. Ya terus? Ngapain yang lain juga dikasih jawaban? Itu kan jawaban gua. Ngapain dikasih? Biar apa? Biar dikira lu tuh orang baik dan berjasa gitu. Mulai hari ini, mulai detik ini, gua gak bakal ngasih jawaban lagi ke lu. Pelit dasar lu. Anak-anak yang mengikuti lomba futsal, tarik tambang, balap karung, sama tawuran itu kumpulnya di lapangan. Sedangkan yang mengikuti lomba pidato, baca puisi, sama lomba cerdas cermat itu kumpulnya di aula ya. Terima kasih. Kalau kalian pada ikut lomba apa? Gua nggak ikut lomba apa-apa, Jul. Kalau lu, Yan? Sama, gua juga nggak ikut lomba apa-apa. Kok pada nggak ikut lomba sama sekali? Kenapa emangnya? Males, capek, mending di kelas. Bisa sambil rebahan. Ya nggak, bro? Yoi, gua juga bisa push rank. Soalnya baru turun season ini. Oh gitu. Ya udah deh, gua
pergi ke aula dulu ya. Soalnya gue ngikutin lomba cerdas cermat. Ya, ya. Semoga lu juara ya. Yud. Dasar murid NPC. Masa nggak ngikutin lomba sama sekali? Yud. Yang. Yud. Bangun, Yud. Yud. Bangun. Apa sih? Ganggu orang tidur aja. Sedih aja. Dil. Kenapa lu pakai baju pramuka? Kan kalian yang nyuruh semalam. Pakai nanya lagi. Semalam kita cuma bercanda doang, Dil. Iya gak, bro? Iya, Dil. Semalam kita cuma bercanda doang itu. Bercanda. Bercanda dari mananya? Gara-gara kalian, gua di depan diliatin sama anak-anak yang lain. Gara-gara gua pakai baju pramuka sendiri. Dil, sabar Dil. Jangan marah Dil, nanti cepet tua loh. Iya Dil, maafin kita berdua. Oh iya, lu ikut lomba tawuran kan? Disuruh cepet-cepet kumpul di lapangan. Ayo. Iya, lombanya mau dimulai loh Dil. Ayo cepet kesana, takut telat. Ya, gua bakal ke lapangan. Tapi setelah ngasih kalian berdua hukuman. Karena kalian udah berani ngerjain gua. Emang hukumannya apa Dil? Cuma diselepet doang kok pakai dasi. Nggak apa-apa kan? Oh, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa dia. Cuma diselepet pakai nasi doang kok, nggak apa-apa. Ya udah. Siap ya. La ilaha illallah. Diselepet sekali juga ini mah langsung pindah alam. Gimana ini Yun? Gara-gara lu sih ini mah. Gua mah kan cuma ngikutin ide lu doang buat kerjaan si Dilja. Baik, cuma bercanda doang, Dil. Ini. Pak, Ki, kalian di mana? Pak, Ki, Pak Guru, Rizky. Rizky, oh Rizky, di mana kau? Bos. Maaf, Jol. Pak, Ki. Ini bener lokasinya di sini, Jol? Iya, Gus, bener ini lokasinya. Gue masih ingat kok. Kemarin gue nemuin 3 jasad bulir di sini. Berarti emang udah sempat dibawa sama si Bapak dan si Rizky. Udah yuk, coba cari di tempat yang lain. Pak, Rizky, jawab kita kalau kalian dengar. Pak, Ki, kalian di mana? Gus, Jul, kita nemuin mereka, Pak Guru dan si Rizky. Ayo cepat di sini. Di mana kalian lihat mereka? Itu, Gus. Gimana, Gus? Mereka masih hidup kan? Seriusan lu? Terus ini gimana? Oh. Ya mana gua tahu. Rizky, gua bisa hidupin orang. Harusnya kita carinya semalam, Gus. Kejadian ini mungkin gak bakal terjadi kalau kita tadi carinya semalam. Harusnya gua keluar tadi. Maaf, ini salah gua. Jul, ini bukan salah lu, Jul. Ini bukan salah lu. Mereka pada hidup lagi loh. Mereka pada hidup lagi. Mati suri kah? Gila, kayaknya mereka punya immortal deh. Air mana? Gua minta air cepat. Ini Gus, ini airnya. Pak, minum dulu Pak. Ki, lu juga minum, cepat.
Sebenarnya ini apa yang terjadi, Pak? Ki. Terus 3 jasad murid yang sudah meninggal itu pada kemana? Semalam mereka pada hidup lagi. Dan tingkah laku mereka pada aneh. Hidup lagi? Iya. Gue di situ tiba-tiba aja dicekek sama mereka. Dan terus gue langsung pingsan. Semalam Bapak ketemu sama si Diljah. Malam itu, Diljah! Kamu mau kemana? Teman-teman, Pak Guru datang. Anak-anak, ayo pulang. Kasihan Pak, si Diljah nggak ada yang nemenin di sini. Iya Pak, kita mau nemenin si Diljah di sini. Bener Pak. Jadi Bapak nggak usah nyari kita lagi. Anak-anak, semuanya senang kok ada di sini. Tolong sampaikan ke yang lain Pak. Jangan ada yang cari kita lagi. Dah Pak, kita pergi ya Pak. Kita pamit. Anak-anak kalian mau kemana? Jangan cari kita ya Pak. Anak-anak. Itu yang mereka katakan. Setelah kejadian itu, Bapak nggak tahu mereka kemana. Yang jelas, mereka nggak mau balik lagi ke kita. Mereka lebih milih untuk di sini, di tempat ini. Akhirnya kegiatan camping tidak dilanjutkan. Semua murid dipulangkan oleh pihak sekolah. Dan untuk anak-anak dari Regu Pendobrak, Rian, Yuda, Bimo, mereka sudah ditemukan kembali dalam keadaan tidak bernyawa. Sedangkan untuk jasad si Diljah masih belum ditemukan. Gue pulang bareng lu ya. Gue nebeng motor lu. Iya, tapi yang isi bensin lu ya. Mending gue jalan kaki. Nggak jadi ah. Ya udah kalau gue mau mah. Zul, ayo pulang. Lu lagi ngapain di situ? Iya, Gus. Kamu puasa nggak? Enggak, Pak. Kenapa nggak puasa? Saya nggak sahur, Pak. Makanya nggak puasa. Alasan aja. Cuma gara-gara gak sahur sampai bela-belain nggak puasa. Astagfirullahaladzim. Iya, lu mah lemah. Nggak sahur aja pengen nggak puasa. Apa sih lu nyambung aja kayak kompor? Kalau kamu Yuda, puasa nggak? Weh, puasa dong Pak, jelas. Udah bocor belum puasanya? Belum pernah bocor sama sekali Pak. Ya gimana mau bocor Pak? Orang puasanya sampai azan zuhur doang. Sampai azan zuhur doang, hah? Iya Pak. Astagfirullahaladzim. Kamu tuh udah gede. Anak bapak aja yang umurnya baru 8 tahun itu puasanya sampai azan maghrib. Nggak malu? Puas lu. Ya habisnya Pak, azan zuhur sama azan maghrib sama aja persis. Astagfirullahaladzim. Terserah kamu lah. Oke, terakhir, kalau kamu Rian, puasa nggak? Insya Allah Pak, saya puasa. Udah pernah bocor puasanya? Belum pernah bocor sih Pak. Alhamdulillah, bagus. Cuma tadi pagi saya nangis. Kalau nangis itu gimana? Batalin puasa apa enggak Pak? Oh enggak, kalau nangis mah enggak batalin puasa kok. Alhamdulillah, yes. Berarti enggak batal. Emang kenapa kamu nangis? Kepedesan Pak, gara-gara makan rujak. Makanya saya nangis. Enggak ada yang benar. Kalian kalau puasa tuh yang benar. Coba sampai maghrib puasa itu yang benar. Tahan emosi Pak, tahan emosi. Iya Pak, sabar. Bapak kan lagi puasa. Nanti batal puasanya. Udah ini Bapak minum aja, biar tenang. Saya puasa.